Ketika Rasulullah berjumpa dengan Rabbnya, apa yang dibaca oleh Rasulullah, Bapak Ibu? Awal mula pertanyaannya, yang dibaca oleh Rasulullah waktu berjumpa Allah itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Lalu disoal Allah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu disambung oleh Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu pertemuannya Rasulullah dengan Allah. Bagaimana pertemuan Rasul dengan Allah? Apakah Rasulullah itu bertemu kayak berjumpa dengan seseorang? Sampai di situ Rasulullah seorang diri, Bapak Ibu. Jibril kan di sini. Nih, engkau ya Rasul yang langsung jumpai Allah sana. Baik, siap, kata Rasulullah, naik atas. Tapi sampai di sana, apakah Rasulullah itu kayak menjumpai seseorang? Sampai di sana, Rasulullah tidak ada melihat Allah ke depan. Lihat ke belakang, tidak ada. Lihat kanan, lihat kiri, tak bersobok dengan Allah tuh. Karena dirinya cuma yang ada. Maka disitulah Allah bukakan rahasia dirinya, karena beliau itu telah bersih hatinya. Bukankah hati yang bersih, kata Rasul? Al-qalbu kamislil mil'ar man nazara fihi tajalla rabbahu. Hati yang bersih, yang sudah mendapatkan nur hikmah, ibarat cermin. Apabila dia mampu memandang ke dalam cermin hatinya, disitulah dia nampak akan kewujudan dan kenyataan Allah sempurna nyata pada dirinya. Disitulah Allah mengatakan, ana fi abdi zahir rabbi fi bani abdi. Hei Muhammad, aku sudah wujud, aku sudah lebur, aku sudah menjadi rahasia dirimu, Muhammad. Zahir rabbi fi bani abdi, nyatanya aku, zahirnya aku, nyata pada rahasia dirimu, hai Muhammad. Ketika itulah Rasulullah itu sadar. Ketika itulah Rasulullah itu pada mengerti bahwa memandang Allah tidak lain nyata pada diri sendiri. Melihat Allah itu lihat pada diri sendiri, karena diri sendiri inilah nyatanya tempat memandang dirinya Allah. Itulah rahasianya. Nabi katakan, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad kafara. Siapa yang ingin mencari dan menemui Allah, siapa yang ingin menyaksikan Allah keluar daripada dirinya, dia tidak menilik ke dalam dirinya, dia tidak menyenter ke dalam kalbunya, faqad kafara, maka tertutuplah hatinya untuk memandang Allah pada dirinya. Padahal Allah itu telah sempurna, terang dan nyata wujudnya pada diri sendiri. Disitulah Rasulullah menyampaikan jawaban terhadap Umar. Apa kata Umar kepada Rasul? Ya Rasulullah, apakah ketika engkau melakukan Isra dan Mi'raj ya Rasul, apakah engkau melihat Allah ya Rasul? Apa jawaban Rasulullah? Iya, aku melihat Allah. Bagaimana Allah engkau lihat itu ya Rasulullah? Kata Umar, ra'aitullah nuran. Wahai Umar, aku melihat Allah itu nur. Apa maksudnya? Wahai Umar, kalau engkau sadar, engkau paham dan mengerti, nur itu telah menjadi sekalian alam, nur itu sudah jadi tubuhku, nur itu sudah menjadi sekalian rohku. Apabila engkau mampu memandang nur yang sudah nyata pada tubuh dan diriku ini, sudah sama kamu memandang Allah, wahai Umar. Itulah maksudnya, bahwa nur tadi, nur itu kan tempat nyatanya Tuhan, nur itu tempat melihatnya Allah, nur itu kezahiran Allah. Sekarang nur itu sudah menjadi tubuh Nabi, nur itu sudah sempurna menjadi ruhnya Nabi. Kalaulah tubuh Nabi dan ruh Nabi tempat nyata dan sempurnanya memandang nur, sedangkan nur itu adalah rahasia Allah. Kalaulah nur itu rahasia Allah, maka nur itu tiadalah diri Allah. Itulah maksudnya yang disampaikan Rasul kepada Umar. Wahai Umar, apabila engkau sudah bisa memandang diriku, sudah sama engkau memandang Allah. Maka orang yang sudah bisa memandang rahasia dirinya adalah nur, disitulah dia memandang Allah itu. Makanya inilah yang dikatakan Nabi, tidak
masuk neraka orang yang memandang aku, dan tidak masuk neraka orang yang ia melihat orang yang melihat aku, kata Rasulullah. Bapak Ibu, dengan Nabi jauh nak masanya? Jauh. Jadi apakah yang dimaksud itu adalah diri Nabi Muhammad? Bukan. Siapa yang memandang nur Muhammad pada diri seseorang, yang mana diri seseorang itu telah memandang Allah pada dirinya, maka selamatlah Bapak Ibu nih. Selamat, walaupun kita tidak bertatap wajah dengan baginda Nabi, tapi Nabi memberikan jalan. Tidak masuk neraka orang yang ia melihat orang yang melihat aku. Maksudnya nur itu. Jadi kalau kita sudah memandang nur, sudah sama memandang Allah. Maka tak perlu Bapak Ibu mencari-cari Allah. Pandang ajalah kepada nur, sudah sama memandang Allah. Yang nur itu sudah jadi diri Bapak Ibu. Siapa yang memandang dirinya, sudah terpandanglah Allah. Karena Allah itulah sebenarnya yang diri Bapak Ibu itu. Ini Rasulullah. Sini melihatnya. Itulah yang dikatakan oleh Aisyah itu. Siapa yang mengatakan Rasulullah melihat Allah, maka dia itu dusta. Rasulullah, kata Aisyah, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah, dia dusta. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu melihat Allah. Apa maksudnya? Kalau kita benarkan kata Aisyah, berarti kita menyalahi sahabat Nabi yang juga dekat dengan Rasulullah. Kalau kita benarkan kata Ibnu Abbas, berarti kita juga menyalahi istrinya Rasulullah. Kedua-duanya itu benar Bapak Ibu, tidak salah. Apa maksudnya? Siapa yang mengatakan Rasulullah melihat Allah, dia dusta. Maksudnya itu, siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah dengan matanya, itu bohong tuh. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah melihat Allah karena Rasulullah itu melihat Allah dengan mata hatinya. Nah, itu maksudnya itu. Makanya kalau mata hati kita sudah mampu melenyapkan alam dalam pandangan hati, dan diri kita juga telah lenyap dalam pandangan hati, maka nyatalah senyata-nyatanya Allah pada alam dan pada diri, bahwa alam dan diri inilah nyatanya Allah. Kalau alam dan diri ini nyatanya Allah, maka alam dan diri inilah yang Allah itu. Namun tak boleh disebutkan, tak boleh mengaku-ngaku, tak boleh kita ini mengaku-ngaku Tuhan, itu tak boleh. Disitulah diam itu Bapak Ibu. Inilah maksudnya yang dikatakan oleh Rasul, man kasura ilmuhu qalla inkara. Barang siapa yang pahamnya telah sampai, barang siapa ilmunya telah dapat hikmahnya, maka sedikit kemungkinan dirinya untuk membantah pendapat siapapun. Kalau dia sudah mendapatkan ilmu hikmah, ilmu yang rosih, ilmu yang dalam, tak mau dia membantah. Kenapa? Karena dia bisa memandang dengan empat ilmu tadi, dengan kacamata syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Tapi bagi orang yang belum sampai kepada pemahaman ilmu hikmah, dia selalu membantah-bantah itu. Nah, tapi kalau lah duduk pada makam ilmu rosi, ilmu hikmah, ilmu kasab, sudah mampu dia memandang Allah dan segala yang wujud dalam bentuk yang berbeda, karena telah hilang dan telah hapus alam dan pandang hati dan jiwanya. Sempurnalah kezahiran dan kewujudan Allah itu. Tak perlu lagi disebut-sebut Allah itu. Itu yang namanya paham itu. Diam aja lagi Bapak Ibu. Tuh. Nih. Setelah berjumpa Allah, minta berjumpa Bapak Ibu. Ini dari berdua nih. Pertama, bersihkan hati. Bapak Ibu simpel sini, ingin berjumpa Allah, bersihkan hati dulu. Kemudian baru bisa naik menembus 7 petala langit. Setelah naik menembus 7 petala langit, berjumpa Allah. Syarat berjumpa kan menyaksikan. Syarat menyaksikan itu lihat nyata Allah tuh, nyata pada diri ini. Setelah dia mengenal, menyaksikan Allah itu pada dirinya sendiri, baru turun perintah sholat. Jadi sebelum ada perintah sholat, kenal dulu Allah, itu maksudnya. Ini Allah belum dikenal, Allah belum disaksikan, Allah belum dilihat.
Lalu didirikan juga sholatnya. Inilah sholat yang fawailul lil musallin tuh. Sholat yang sukaro, sholat yang mabuk, itulah sebenarnya Bapak Ibu. Inilah maksudnya as-sholatu li zikri. As-sholatu li zikri. Sholat itu untuk mengingat aku. Bagaimana kita akan ingat Allah kalau kita belum lihat Allah? Bagaimana kita akan lihat Allah kalau kita belum kenal Allah? Bagaimana kita akan kenal Allah kalau kita belum berliqah, bermusyahadah, berjumpa dengan Allah? Jadi supaya kita mudah mengingatnya, berjumpa dulu, saksikan dulu, dah kenal, tuh baru bisa ingat tuh. Kalau tidak, ya fawailul lil musallin itu. Baru ada perintah sholat Bapak Ibu. Perintah sholat yang diturunkan Allah kepada Rasul dan kepada umat, itu yang disebut namanya sholat daimun, namanya Bapak Ibu. Sholat daimun itu yang sholat yang 24 jam, sholat yang kekal. Allazina hum fi sholatihim daimun, mereka selalu di dalam sholatnya berkekalan. Itulah sholat Nabi dan Rasul. Itulah sholat para awliya. Dari sholat daimun baru turun menjadi sholat yang 50 rakaat. Dah kan sanggup umatnya, kita udah zahir. Baru menjadi sholat yang 5 kali sehari semalam atau 17 rakaat. Baru dapat perintah itu Bapak Ibu. Setelah dapat perintah sholat, lalu bagaimana cara untuk mendirikan sholat yang 5 kali itu? Bagaimana cara mendirikan sholat yang 17 rakaat itu? Disitulah Rasulullah itu diberi Allah namanya ilmu, disempurnakan cara mendirikan ibadah sholat itu. Disinilah Rasulullah dapat ilmu syariat tuh sempurnanya. Dia katakan ilmu syariat fikih. Yang kedua, di sini Rasulullah mendapatkan ilmu tarikat tasawuf. Di sini pula Rasulullah mendapatkan ilmu hakikat tauhid. Dan di sini pula Rasulullah mendapatkan ilmu ma'rifat hikmah di dalam mengerjakan sholat. Jadi sholat yang 5 waktu, sholat yang 17 rakaat itu mesti dikerjakan di atas ilmu syariat fikih. Berarti dia pakai wadah tubuh. Sholat yang 5 waktu itu mesti didirikan di atas ilmu tarikat tasawuf, mesti pakai hati. Sholat yang 5 waktu itu mesti didirikan atas ilmu hakikat tauhid, pakai ruh. Sholat yang 5 waktu itu mesti didirikan di atas ilmu ma'rifat hikmah, pakai sir. Jadi sholat yang 5 waktu itu ada tubuhnya, ada hatinya, ada ruhnya, ada sirnya. Sempurna dia kayak ini ya. Setelah sempurna Rasulullah mendapatkan perintah sholat tadi, udah dapat ilmunya, udah dapat pengajarannya tadi, barulah Rasulullah turun kembali Bapak Ibu. Turun ke alam dunia. Itu makan waktu sepertiga malam, tidak sampai 1 malam, sepertiga malam. Udah turun, barulah diajarkan oleh Jibril. Jadi masuk waktu zuhur, malaikat Jibril pun turun mengajak Rasulullah itu sholat. Jadi Jibril sebagai imamnya dan Rasulullah sebagai makmumnya. Sampai waktu asar, maghrib, subuh, isya subuh, Jibril menjadi imam dan Rasulullah menjadi makmumnya. Sholat yang didirikan Jibril kepada Rasulullah seperti sholat yang dilihat oleh Rasulullah terhadap para malaikat. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang duduk. Karena Jibril ini adalah sayyidul malaikat, penghulu sekalian malaikat, maka Jibril lah yang mengajari Rasulullah itu bagaimana tata cara sholat itu. Setelah selesai Jibril mengajarkan sholat yang 5 waktu kepada Rasul, baru Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Disitulah sempurnanya sholat itu Bapak Ibu, zahir dan batin.
Jadi sholatnya Bapak Ibu mesti zahir batin. Maksud zahir batinnya apa? Tubuhnya sholat, ruhnya juga sholat. Ya kan? Ada yang ruhnya aja sholat, tubuh nak sholat. Ada yang tubuhnya sholat, ruhnya sholat. Kedua-duanya mesti ada Bapak Ibu. Itu sempurna tuh. Jadi sebelum tubuh ini berdiri, yang berdiri dulu yang mana? Ruh tuh. Sebelum tubuh ini ruku, yang ruku dulu yang mana? Sebelum tubuh itu sujud, yang sujud dulu yang mana? Ruh. Itu yang katakan sholat zahir batin. Maka tubuh ini menjadi makmum, ruh itu yang menjadi imamnya. Imam itu ruhnya, makmum itu adalah anggota tubuh. Itu zahir batin namanya Bapak Ibu. Itu yang Allah maksud. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batina. Aku sudah sempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Itu maksudnya, kalau kita ingin mengenali Allah, kenalilah Allah itu zahir dan batin. Kalau kita ingin mengenal diri, kenalilah diri yang zahir, kenalilah diri yang batin. Kalau kita mengenal ibadah, kenalilah ibadah yang zahir, kenalilah ibadah yang batin. Kalau kita ingin mengenal ibadah sholat, puasa, zakat, haji, maka kenalilah ibadah sholat, puasa, zakat, haji yang zahir dan yang batin pula. Barulah sempurna pelaksanaannya Bapak Ibu. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, cerita Isra dan Mi'raj yang mesti kita amalkan, bahwa Isra dan Mi'raj itu telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Kalau Nabi sudah mencontohkan cara berisra bermi'raj dengan Allah, maka kita wajib untuk berisra mi'raj kepada Allah. Caranya tadi, bersihkan hati ini. Tentu tidak mungkin Jibril datang kepada Bapak Ibu, Assalamualaikum Bapak Ibu, Abu Jibril. Tidak mungkin lah. Jadi cukup kata Nabi, likulli sa'in sakalatul wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih hati tidak lain adalah zikir kepada Allah. Maka caranya tidak perlu lagi Jibril datang kepada kita. Kita saja sudah cukup membersihkan hati kita dengan cara berzikir. Kalau udah berzikir kita, udah bersih hati kita, maka kendaraan kita yang dikatakan burak itu adalah nur. Nur itu yang dikatakan sebagai burak kita, yaitu ilmu ma'rifat. Itulah buraknya kita itu. Kalau kita sudah punya nur, sudah punya kendaraan, yaitu ilmu ma'rifat, maka ketika itu maka kita bisa memasuki pintu langit. Pintu langit itu tidak lain ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Karena yang dikatakan langit itu adalah yang batin, yang dikatakan bumi itu adalah yang zohir. Yang zohir inilah yang bumi, yang ruh inilah yang dikatakan yang langit itu. Maka bersihkanlah langit sudur, fuad, kulub, sagopah, lub. Disitulah kita masuk ke dalam rahasianya diri Allah itu. Disitulah Rasul mengatakan bahwa melihat dan memandang Allah itu pada diri surang-surang. Makanya kalau udah tajam pandangan hati kita dan Allah tanamkan nur ke dalam kalbu kita, maka disitulah hati itu mampu memandang kewujudan dan kezahiran Allah sempurna nyatanya pada diri sendiri Bapak Ibu. Inilah saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, petunjuk dan kemudahan untuk memahami setiap proses perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.